Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas topik penting dalam teori politik, yaitu konsep keadilan. Tidak hanya teori di atas kertas, tapi juga bagaimana konsep keadilan ini bisa dikaitkan dengan masalah nyata yang ada di Indonesia. Kita juga akan membahas soal-soal sederhana, misalnya tentang martabak, untuk memahami ciri-ciri keadilan dengan cara yang lebih mudah. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya, karena pembahasan ini akan bikin kita lebih paham bagaimana kalian itu bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bicara tentang Indonesia, salah satu masalah besar adalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Di satu sisi, ada orang-orang yang sangat kaya mampu membeli mobil mewah, rumah besar, bahkan liburan ke luar negeri. Tapi di sisi lain, masih banyak sekali masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka sangat kesulitan. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Pertanyaannya, apakah kondisi ini adil? Kalau semua orang punya hak yang sama sebagai warga negara, kenapa hasilnya bisa timpang? Dari sinilah konsep keadilan menjadi penting. Apakah adil itu berarti semua orang harus mendapatkan bagian yang sama, ataukah adil berarti setiap orang mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya? Ada banyak sekali teori keadilan. Tapi kali ini kita akan fokus pada dua yang besar, yaitu liberalisme dan libertarianisme. Pertama, liberalisme itu menekankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua orang. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya diskriminasi. Contohnya bisa kita lihat di bidang pendidikan di Indonesia. Banyak anak dari keluarga miskin masih sulit mengakses sekolah yang bagus karena biaya atau fasilitas yang tidak merata. Jumlah total anak tidak sekolah atau ATS menembus 3,9 juta jiwa di tahun 2025, terbanyak berada di wilayah Jawa Barat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Tatang Mutakin, Rabu 23 Juli 2025. Menurut catatan Kemendikdasmen, faktor penyebab anak tidak sekolah diantaranya adalah tidak adanya biaya, harus mencari nafkah atau bekerja, menikah atau mengurus rumah tangga, disabilitas, sekolah yang jauh, dan mengalami perundungan. Sementara dari data pokok pendidikan atau Dapodik, Kemendikdasmen menyebut jumlah siswa putus sekolah tertinggi berada di jenjang sekolah dasar atau SD yang mencapai 0,16% atau sekitar 38.540 jiwa. Tatang Mutakin juga menyebut untuk mengantisipasi ATS, pihaknya mengupayakan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Selain itu, ia menyebut pemerintah akan membuka sekolah terbuka di wilayah tertinggi ATS seperti di Jawa Barat agar anak bisa meraih pendidikan formal. Praktik PJJ dilakukan dengan pendampingan pembelajaran serta pengembangan modul adaptif dan dukungan teknis serta mentoring. Sementara pemerintah juga telah memulai program sekolah rakyat di 63 titik dan direncanakan 200 titik selesai pada tahun 2025. Pandangan liberal mengatakan ini tidak adil. Negara harus sadar dengan kebijakan seperti Kartu Indonesia Pintar atau subsidi pendidikan agar semua anak baik kaya maupun miskin masih punya kesempatan yang sama untuk belajar. Contohnya adalah subsidi BBM. Dalam pandangan liberal, subsidi BBM karena membantu masyarakat kecil bisa membeli bahan bakar dengan harga yang terjangkau. Ini bentuk keadilan, yaitu memberi kesempatan hidup yang layak bagi semua orang, bukan hanya bagi yang mampu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyinggung penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Lebih dari 80% BBM bersubsidi justru dinikmati oleh orang kaya. Jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, maka negara malah memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak, alias tidak tepat sasaran. Ini 80%-nya dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu atau bahkan sangat kaya. Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan solar bisa tepat sasaran. Terlebih, anggaran kompensasi energi bisa bertambah 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah. Yang kedua adalah konsep keadilan libertarianisme. Berbeda dengan libertarianisme menekankan kebebasan individu dan hak milik pribadi. Menurut pandangan ini, yang penting adalah orang bebas menentukan pilihan dan menikmati hasil dari usahanya sendiri. Negara tidak boleh ikut campur terlalu jauh. Misalnya dalam pajak progresif Indonesia, orang kaya membayar pajak lebih besar dibandingkan orang miskin. Pandangan libertarian menganggap ini tidak adil, karena uang hasil kerja keras seseorang seharusnya tetap miliknya, bukan diambil lebih banyak untuk dibagi ke orang lain. Dalam kasus subsidi BBM, pandangan libertarian juga berbeda. Menurut mereka, subsidi itu salah karena pasar seharusnya berjalan bebas. Kalau harga BBM mahal, itu konsekuensi pasar. Orang bebas memilih apakah membeli atau mencari alternatif. Negara tidak perlu ikut mengatur. Jadi perbedaannya jelas. Liberalisme negara aktif menjamin kesempatan yang sama untuk semua, misalnya subsidi pendidikan dan BBM. Sedangkan libertarianisme negara sebisa mungkin tidak ikut campur. Yang penting kebebasan individu dan hak milik itu dihormati. What's a libertarian? A libertarian is someone that allows you to live your life in peace, free from government intrusion. If you're not harming anyone, your life is your life, your body is your body, your business is your business, and your property is your property. Not the government's and not mine, because we believe in the most local governance, which is self-governance. Not one child should ever die because those bastards closed our hospital. In May, the last hospital in Delaware County's Crozer system shut its doors. It had served working-class communities for generations, sometimes supported by public grants. But after being sold to a private equity firm, it spiraled into bankruptcy. State and county officials scrambled emergency funds to try to stop the collapse. It wasn't enough. Now an entire region is left with no full-service hospital. Over 500,000 residents don't have a local emergency department. For years, we've been told that freedom means the government stepping back and the market stepping in. That's the value at the heart of a philosophy called libertarianism. You might have heard people say that the new budget that Congress is weighing, with deep cuts to Medicaid, food assistance, and housing support, reflects libertarian values. But what is libertarianism? Basically, for libertarians, freedom means being left alone, free from interference or obligation. And government intervention, especially redistribution of wealth and services, is a threat to individual liberty. That's a tradition shaped in the mid-20th century by economists Friedrich Hayek and Milton Friedman, and later advanced by philosopher Robert Nozick, who all argued that freedom means not being stopped or interfered with. So if you're starving and no one helps you, that may be tragic, but your liberty hasn't been violated. This view is known as negative liberty, and it's often embraced today by business leaders, especially in tech, like Peter Thiel. They argue that reducing reliance on public intervention encourages innovation and efficiency. But this isn't the only way to look at freedom. Philosophers from Rousseau to Amartya Sen and more recently Daniel Attas have argued that real liberty isn't just about not being stopped from doing things. It's about having actual means to survive, thrive, participate. This view is sometimes called positive liberty, because what good is the freedom to eat if you have no food, or the freedom to seek medical care if the clinic is closed? And numerous studies like these from the Center on Budget and Policy Priorities and the National Bureau of Economic Research show that in practice, when you take away essential government services, private solutions don't make up the shortfall.
In the US, Medicaid alone covers more than 1 in 4 Americans. Reducing access even slightly can shift millions from having care to going without it. So do those people who now have fewer options for leading a healthy life have more or less freedom? Next time you see government cuts justified in the name of enhancing personal freedom, it's worth asking, what kind of freedom are we protecting? And whose freedom are we leaving behind? Nah, sekarang kita akan masuk kepada soal-soal yang sudah disiapkan. Pertanyaan pertama, ada 16 orang dibagikan 16 martabak. Ini disebut keadaan aritmatika, karena setiap orang mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1 martabak. Soal kedua, dari 16 orang itu berat badannya berbeda-beda. Ada yang 60 kg, 80 kg, dan seterusnya. Kalau membagi martabak disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya yang berat badannya lebih besar butuh lebih banyak, ini masuk ke keadaan distributif, yaitu pembagian berdasarkan kebutuhan. Soal yang ketiga, ada keluarga dengan anak kelas 3, kelas 4, dan kelas 7. Semua pulang jam 4 sore lalu diberi uang saku sebanyak 20.000 sama rata. Apakah adil? Kalau dilihat sekilas, ini ada secara aritmatika karena semua mendapatkan jumlah yang sama. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebutuhan, anak kelas 7 biasanya butuh lebih banyak biaya dibandingkan anak kelas 3. Jadi secara distributif ini bisa dianggap kurang adil. Soal yang keempat, dari soal pertama ternyata rasa martabak berbeda-beda. Ada coklat, keju, kacang, dan lain-lain. Semua dibagikan kepada 16 orang. Apakah ini adil? Kalau setiap orang mendapatkan martabak dengan rasa yang sesuai seleranya, maka ini ada secara proporsional. Tapi kalau dibagikan asal saja, ada kemungkinan ada orang yang tidak suka rasanya. Jadi ini lebih dekat ke keadaan proporsional atau distributif, tergantung apakah sesuai kebutuhan dan selera orang masing-masing. Nah, dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa keadaan itu tidak sesederhana membagi sama rata. Ada keadaan aritmatika, distributif, dan proporsional yang masing-masing punya konteksnya. Dalam politik, liberalisme menekankan kesetaraan kesempatan dengan peran aktif negara, sedangkan libertarianisme menekankan kebebasan individu dan hak milik dengan negara seminimal mungkin ikut campur. Masalah nyata Indonesia seperti subsidi BBM, biaya pendidikan, dan yang lain. Pertanyaannya, menurut kalian lebih adil yang mana? Apakah negara harus lebih hadir menjamin kesetaraan, atau sebaliknya membiarkan individu bebas menentukan jalannya sendiri? Sekian, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa.